Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak eh, membuat video atau siaran, mungkin karena sesuatu hal, keadaan, kesibukan, atau karena eh, lagi nggak mood gitu kan, lagi malas-malasnya. Akan tetapi kalaulah kemalasan ini kita biarkan, maka kita akan terlena. Tidak ada lain obatnya kecuali dipaksakan. Maka sudah lebih 5 bulan rasanya saya tidak memposting, dan ini baru diawali lagi. Alhamdulillah. Ya, untuk itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberinya limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, masih diberinya nikmat iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang benar-benar bertakwa kepadanya. Seiring sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterima, dan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Di dalam kesempatan ini, salah satu sunnah Rasulullah yang perlu kita ingatkan, yang berbunyi, man salaka turiqu yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu turiqun il jannah. Maksudnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa melakukan sesuatu kegiatan, melakukan gerak, melakukan jalan, atau melakukan suatu perjalanan, atau memanfaatkan waktunya demi menuntut ilmu, demi mendapatkan ilmu, demi mempelajari suatu kajian ilmu, atau mendengarkan kajian Al-Quran, atau mendengarkan kajian hadis, atau apapun itu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka niscaya dia dimudahkan jalan menuju surga. Di dalam kesempatan yang baik ini, walaupun semenit, walaupun 5 menit kita mendengarkan, tidak hanya melalui siaran YouTube atau di TikTok, melalui penceramah-penceramah kondang, ulama, dan lain sebagainya. Yang penting kajian ilmu, maka kita mendapat kesempatan jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana sunnah Rasulullah yang kita bacakan tadi, man salaka turiqu yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu turiqun ilal jannah. Jadi jangan kita malas mendengarkan kajian-kajian ilmu. Dalam kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang yang beriman agar kita ini selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ini peringatan, perintah. Janganlah sekali-kali kalian lupa, lalai mengingat Allah SWT dalam segala keadaan. Karena urusan keluarga, karena urusan harta, mencari nafkah, mencari kerja, bermain, menghadiri undangan, dan lain sebagainya. Jangan kita lupa mengingat Allah SWT
Dan manakala kalian lupa, kata Allah, ingat kalian akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, tentu kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Ya rugi kalau tidak mengenal. Kenapa? Karena ending daripada hari akhirat, ending daripada kehidupan kita ini adalah kematian. Dan nanti kata Allah, pada hari kiamat kita akan dikumpulkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Kita akan diperlihatkan suatu catatan di dalam kitab Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Ketika semua manusia dibangkitkan, maka apa yang kita lihat, apa yang didatangkan kepada kita, yakni semua perbuatan kita selama hidup, kecil ataupun besar, buruk ataupun baik. Maka perlu kita ingat, kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan selalu introspeksi diri. Sebaik-baiknya pekerjaan, sekecil-kecil amal kebaikan, pasti kita akan melihat dan akan diperlihatkan kepada kita dan akan dilipat gandakan. Pamay ya'mal miskola zarutin khairan, kata Allah. Sekecil-kecil apapun kebaikan kalian, pasti akan dibalas. Sebaliknya, wa may ya'mal miskola zarutin sarroyaro, sekecil-kecil keburukan juga akan dicatat. Dan nanti akan diperlihatkan pada hari kiamat. Innama tuapauna ujurukum yaumal kiamah. Semua akan dibalas, akan dikalkulasi, ditimbang, diperhitungkan. Nah, manakala kebaikan kita melambung jauh lebih banyak, lebih dominan daripada keburukan kejelekan, niscaya kita akan dijauhkan dari azab neraka dan akan digiring masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tetapi ini perlu perjuangan. Perjuangan. Kita mau makan enak aja perlu perjuangan. Perlu mancing. Mancing pun perlu mencari umpan. Umpan pun perlu kali yang bagus. Ya kan? Perlu sehat. Perlu tenaga, stamina. Semuanya perlu perjuangan. Begitu juga dengan menghadapi hari akhir. Kata Allah, lebih jelas kalau kita lihat di dalam surat Yasin 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asaruhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingatlah ketika kita dibangkitkan, dihadapkan kehadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya dicatat, amal baik, amal buruk. Ketika kita masih hidup, yakni perlu kita melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh yang akan membantu keselamatan kita baik di dunia dan akhirat. Amalan soleh, yang sholat, zakat, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain, semuanya berupa kebajikan. Akan diperlihatkan kata Allah. Akan diperhitungkan sebaik-baiknya. Dan Allah SWT tidak mau menzulimi hamba-hambanya. Sekecil apapun kebajikan akan dilipat gandakan. Sebaliknya sekecil apapun kejahatan, keburukan tidak akan dilipat gandakan. Sesungguhnya Allah tidak mau menzulimi hambanya. Jadi sementara kita masih hidup, ini kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Wanak tubuma kodam, wanak tubuma kodam, semua perilaku kita, ucapan kita, gerak-gerik kita dicatat di kitab Lauh Mahfuz. Ini yang ditafsirkan di dalam surat Yasin 12. Aksaruhum, dan ketika kita telah meninggal dunia, telah menutup mata dan tidak bisa beramal baik lagi, maka tidak ada kesempatan kecuali kata Allah, apa yang telah kalian tinggalkan, jejak apa yang kalian tinggalkan yang bisa bermanfaat untuk generasi setelah kita. Artinya apa singkatnya? Adakah
amalan-amalan jariah yang bermanfaat untuk orang yang kita tinggalkan, untuk kepentingan umum, seperti berinfak, zakat, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Ini semua akan menolong kita. Jadi, saudara-saudara seiman, perlu kita ambil hikmah inti daripada surat Yasin 12, bahwa kita, kata Allah, ketika kalian nanti dikumpulkan, tidak ada pilihan lain kecuali amal soleh yang akan menyelamatkan, dan amalan-amalan apa yang kalian lakukan yang bisa diikuti orang setelah kematian kalian. Ini intinya. Semua itu akan dicatat di kitab Lauh Mahfuz dan akan kita saksikan dan akan kita petik hasilnya, baik atau buruk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi motivasi kita. Ingat bahwa hidup kita tidak lama. Belum tentu kapan kita berakhir. Mumpung ada kesempatan, mumpung kita masih diberi nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, mari berbuat. Lakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.